Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali kami lebih dalam. BPRS Amanah Rabbaniyah, lebih amanah, barokah, dan menenteramkan. BPRS Amanah Rabbaniyah didirikan berkat peran serta pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BPRS Amanah Rabbaniyah berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan salah satu pelopor bank syariat di Indonesia. BPRS Amanah Rabbaniyah memberikan jenis pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pembiayaan kepada petani dengan skema pembayaran setelah panen. Jika memerlukan dana cepat, maka produk rahen atau gadai emas adalah solusinya. Dan untuk beribadah umroh, kami menyediakan paket umroh cicilan yang bekerja sama dengan PT Karya Imtak. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah memiliki visi untuk menjadi bank yang sesuai syariah, saling menguntungkan, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. BPRS Amanah Rabbaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para pemirsa Wijah TV yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini, pada saat ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, termasuk melaksanakan ibadah khusus yaitu melaksanakan saum Ramadan di tahun ini. Harapan bagi kita sekalian, segala ibadah yang telah kita kerjakan, yang sedang kita laksanakan, mudah-mudahan menjadi amalan solihan, amalan mutaqabbalan, jadi kiparat atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Para pemirsa Wijah TV yang berbahagia, hasil dari didikan saum Ramadan itu kita menjadi orang yang sangat bersyukur. Ada kalimat di dalam ayat Al-Quran kaitan dengan surat Al-Baqarah, itu la'allakum tashkurun. Kaitan dengan syukur, ada para ulama yang menyampaikan bahwa syukur itu adalah banyak mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa. Di dalam satu Al-Kisah, di zaman Bani Abbasiyah ada seorang khalifah yang bernama Harun ar-Rasyid. Beliau salah seorang khalifah yang sangat kaya di zaman itu. Sehingga perkembangan dakwah, perjuangan Islam di zaman itu sangat luar biasa. Para ulama berlomba-lomba membuat kitab-kitab tentang keislaman. Karena kenapa? Yang beres membuat kitab itu ditimbang dan dinilaikan dengan nilai emas. Sehingga perjuangan luar biasa. Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang sangat kaya di zaman itu. Suatu saat dia merasa haus, merasa lapar, ingin meminum segelas air. Waktu itu beliau memanggil pembantunya untuk mendatangkan air untuk diminum oleh beliau, makanan untuk yang dimakan oleh beliau. Maka beliau berkata kepada pembantunya, "Wahai pembantuku, datangkanlah kepadaku segelas air." Maka pada waktu itu pembantunya datang. Kalaulah di kita, dia membawa teko yang berisi air. Lalu dengan gelasnya disimpan di atas meja. Lalu diisi gelasnya. Dan disajikanlah kepada Harun ar-Rasyid. Tapi ketika mau minum, Harun ar-Rasyid ditanya oleh penasehatnya seorang ulama yang bernama Ibnu Sama. "Ya Amiral Mukminin, wahai pemimpin kaum muslimin pada saat itu. Seandainya Tuhan di jalanan, di luaran, lagi bepergian, merasa haus, merasa lapar, lalu tidak menemukan air.
lalu terancam nyawa Tuan. Berapa Tuan berani membayar dengan segelas air ini? Kalaulah Tuan tidak minum, akan habislah nyawa Tuan. Berapa Tuan berani membayar dengan segelas air ini? Maka Harun Ar-Rasyid termenung. Beliau tidak bisa menjawab pertanyaan penasehatnya. Kenapa? Tidak terbayangkan oleh beliau ketika dia pergi, bepergian, jalan-jalan, atau apapun namanya. Kekurangan uang, kekurangan harta, atau kekurangan makanan. Kenapa? Karena beliau seorang yang sangat kaya. Maka beliau bertanya kembali kepada penasehatnya seorang ulama, berapa aku harus bayar terhadap dengan segelas air ini? Maka kata penasehatnya, beranikah Tuan membayar dengan setengah harta yang Tuan miliki? Maka Harun Ar-Rasyid beliau menjawab, baiklah aku bayar dengan setengah harta yang aku miliki. Maka kata penasehatnya, betapa mahalnya untuk meminum segelas air saja bisa menghabiskan setengah harta yang Tuan miliki. Para pemirsa Wijah TV yang berbahagia. Pertanyaan bagi kita sekalian. Ketika kita minum, dari siapa rezeki yang diberikan kepada kita? Ketika kita enaknya minum, lezatnya minum, apalagi ketika kita saum. Kita menginum segelas air saja ketika terdengar suara adzan atau terbenamnya matahari waktu maghrib. Kita minum, betapa nikmatnya. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita tidak bisa menemukan air, susah untuk minum, terancam nyawa. Apa yang akan kita lakukan? Para pemirsa Wijah TV yang berbahagia. Lalu setelah minum, terasa lezat, terasa nikmat, tenggorokan merasa basah. Maka ditanya lagi Amirul Mukminin, seorang khalifah yang bernama Harun Ar-Rasyid oleh penasehatnya. Ya Amirul Mukminin, barusan Tuan sudah meminum segelas air dan merasa lezat dirasakan. Tertutuplah rasa dahaga, rasa haus. Lalu seandainya apa yang Tuan minum, apa yang Tuan makan, lalu sulit mengeluarkan, tidak bisa BAB, tidak bisa buang air kecil. Berapa berani bayar terhadap dokter supaya bisa buang air besar lagi, bisa kencing lagi? Maka Harun Ar-Rasyid juga termenung. Dia tidak bisa menjawab. Berapa aku harus bayar terhadap dokter untuk bisa buang air lagi? Kata penasehatnya, beranikah Tuan membayar dengan setengah harta yang tersisa tadi? Maka kata Harun Ar-Rasyid, baiklah aku bayar dengan setengah harta yang tersisa. Maka kata penasehatnya, betapa mahalnya untuk meminum segelas air saja bisa menghabiskan seluruh harta yang Tuan miliki. Pertanyaan bagi kita sekalian. Seandainya tadi kita bangun jam 3 malam, jam 2 dini hari, jam 3 dini hari. Lalu kita bisa BAB, bisa buang air kecil. Berapa kali mengucapkan alhamdulillah atas nikmat itu? Karena Rasulullah telah mengajarkan kepada kita. Kata Rasulullah, ketika kita keluar dari WC atau tempat buang hajat, Rasul mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladatahu wa afqani fiyakwatahu wa dafa'ani adzahu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya, lezatnya dari makanan yang kita makan. Dari minuman yang kita minum. Dari apa nikmatnya makanan, minuman yang kita minum. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Itu bukan semata dari makanan, dari minuman. Tapi hakikatnya diberikan kepada Allah untuk kita. Pantas dan layak kita memuji terhadap Allah atas nikmat itu.
Kenapa? Masih banyak orang yang kita lihat hartanya banyak, makanannya melimpah. Kalau kita bilang makanan yang enak, makanan yang mahal, mungkin makanan yang lezat. Tapi banyak orang berkata, abdi mah teu raos nedak. Sampai-sampai dia kalau ingin enak makan, harus nyepedah dulu. Harus jalan kaki dulu. Harus healing dulu. Atau berpergian kemana saja. Supaya bisa enak minum, enak makan. Artinya pantas dan layak kita memuji. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladatahu. Segala puji kepada Allah atas nikmat lezat makanan yang diberikan kepada kita. Wa abqani fi aqwatahu. Segala puja bagi Allah yang telah memberikan dari vitamin-vitamin, energi dari makanan kepada kita. Kepada mata bisa melihat, kepada tangan bisa memegang, kepada kaki bisa berjalan, kepada mulut kita bisa berkata. Kenapa? Banyak orang yang makannya banyak, kakinya kuat, tapi tidak mampu untuk berjalan, untuk ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah. Tidak mampu melangkahkan kaki untuk thalabul ilmi. Tidak mampu melangkahkan kaki untuk jihad fisabilillah. Makanya kita memuji kepada Allah. Wa afqoni fiya kuatahu. Lalu yang terakhir di dalam doa Rasulullah. Wa dhafa'ani adahu. Segala puji bagi Allah. Yang memisahkan sampah-sampahnya. Yang Allah berikan kepada kita makanan, minuman, energi, vitamin, lezatnya, dan sampahnya dipisahkan. Tidak ada satu dokter spesialis pun yang bisa memisahkan makanan yang masuk ke dalam perut kita. Ternyata oleh Allah dipisahkan. Ini untuk energi ke mata, ini energi untuk tangan, ini energi untuk kaki, ini energi untuk otak, dan ini sampahnya dibuang. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Makanya bagi kita sekalian, tanda syukur kita kepada Allah yang pertama adalah banyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengurus semua alam. Termasuk di Ramadan kita, banyaklah kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan bagian dari syukur kita, banyaklah mengucapkan kalimat Alhamdulillah, termasuk ketika kita beres sholat fardu saja, kita diajarkan oleh Rasulullah mengucapkan Alhamdulillah kurang lebih 33. Makanya bagi kita, mudah-mudahan dari didikan saum kita menjadi orang yang pandai bersyukur, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan ayat guna manfaatnya yang untuk kami yang menyampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Itu dari kebodohan, kehilapan yang menyampaikan. Yang benarnya dari Allah dan Rasulnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.